Bursa saham domestik kembali membaik di tengah bervariasinya indeks saham regional. Halo, selamat sore pemirsa, bagaimana aktivitas Anda di akhir pekan ini? Waktunya kami hadir kembali untuk Anda bersama saya Riana Rifani dan inilah Lantai Bursa selengkapnya. Anda masih menyaksikan Lantai Bursa pemirsa. Semen Baturaja menargetkan pendapatan tahun 2014 sebesar 1,4 triliun rupiah atau naik sekitar 19% dibandingkan pendapatan 2013 yang senilai 1,17 triliun rupiah. Dengan melonjaknya target pendapatan, perseroan pun juga akan menaikkan target laba bersih 350 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sekitar 325 miliar rupiah. Dan untuk mendukung target itu, Semen Baturaja akan menambah belanja modal untuk investasi pembangunan pabrik menjadi 2,9 triliun rupiah dari sebelumnya 2,5 triliun rupiah hingga tahun 2016. Perseroan akan menyediakan dana internal sekitar 1 triliun rupiah untuk belanja modal. Dan sebelumnya perseroan telah memperoleh dana segar dari penawaran perdana saham sebesar 1,3 triliun rupiah. Bagaimana PT Semen Baturaja Tbk melihat peluang industri semen di tahun 2014 ini? Dan bersama kami di studio telah hadir Direktur Utama PT Semen Baturaja Persero Tbk, Bapak Pamuji Raharjo. Selamat sore, Pak Pamuji. Pak Pamuji, mungkin sebelum kita ke korporasi, kita mau membicarakan mengenai peluang dari industri semen di tahun 2014 ini. Bagaimana nih Pak Pamuji melihat peluang-peluang di tahun ini? Iya, jadi gini ya Pak, industri semen ini tidak sebagus tahun 2012 ya. 2012 itu ada pertumbuhan yang tinggi yaitu 14%. Tetapi dengan adanya perlambatan pertumbuhan nasional, maka tahun lalu itu juga perlambatan untuk demand daripada semen ya. Kurang lebih di bawah 6% lah pertumbuhan tahun lalu ya. Nah, kemudian tahun ini saya pikir juga ya stagnan, nggak begitu, hampir sama. Kurang lebih juga 6% lah pertumbuhan demand semen di nasional ini. Tapi kalau kita melihat ini kan base di Sumatera Selatan, bagaimana dengan penjualan atau demand dari kebutuhan semen sendiri di daerah tersebut? Oke, jadi gini, jadi memang nasional itu kurang lebih hanya 6% tahun ini, tapi di daerah-daerah tertentu itu juga berada di atas daripada pertumbuhan nasional. Salah satunya adalah Sumatera Selatan merupakan pasar utama Baturaja, adalah tumbuh tahun lalu itu adalah 10%. Jadi dengan harapan kita tahun ini juga tidak akan turun, akan 10% juga, maka Baturaja menargetkan tahunnya 1,4 triliun adalah pendapatan kita dengan penjualan 1,5 juta ton semen, ya itu kira-kira. Ini berdasarkan pengalaman kita adalah tahun lalu kita sudah selesai adalah proyek kita semen mill, yaitu jualan bulan Juli kita mulai beroperasi dan September mulai efektif dia masuk ke dalam pasar. Dalam 4 bulan September sampai dengan Desember kita bisa memasarkan cukup besar, yaitu dengan pertumbuhan yang kurang lebih 30% dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga tahun ini saya pikir kita juga akan bisa mencapai pertumbuhan seperti itu, sehingga kita harapkan target kita 1,4 bisa kita capai tahun ini. Oke, ini kan targetnya 19 sampai dengan 20%, Pak. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan Baturaja sendiri? Apakah memang dengan adanya pabrik baru yang di Sumatera Selatan itu bisa membantu peningkatan produksi? Jadi kita melanjutkan strategi tahun lalu dengan selesainya semen mill ini, maka yang utama adalah kita melakukan perluasan pasar itu dengan menyebarkan lebih banyak kepada dekat dengan konsumen. Itu yang diucapkan, maka pasar menjadi meningkat ya. Nah, samping itu juga tentunya program efisiensi kita juga tingkatkan dalam rangka supaya Baturaja kompetisinya menjadi lebih kuat gitu ya, jadi mampu untuk berkompetisi. Itu adalah salah satunya. Satu lagi yang paling penting adalah Baturaja adalah berada di pasar utama kita. Di sana ada pabrik kita, di sana kita punya stok, sehingga untuk proyek besar umumnya adalah mereka memakai semen dalam bentuk bulk, mencurah ya. Di sanalah kekuatan kita. Pasar-pasar blok umumnya adalah diambil Baturaja, sehingga kita harus memanfaatkan kemampuan kekuatan gini di tahun ini ya. Proyek besar harus kita ambil semua dalam bentuk target produksinya boleh tahu Pak berapa untuk tahun 2014 ditambah dengan pabrik baru? Ya, jadi gini, kita mengikuti, sebetulnya kapasitasnya adalah di atas daripada kebutuhan pasar ya. Kita dengan selesai semen mill ini, maka kapasitas kita menjadi 2 juta ton setahun. Nah, karena pasar 1,5, kita juga mengikuti pasar. Produksi adalah fleksibel, ya bisa kita rencanakan 1,5 juga lah.
gitu, supaya jangan banyak stok yang ada di pabrik, supaya lebih efisien gitu ya. Baik, ini kan sudah memperoleh dana IPO sekitar 1,3 triliun rupiah. Apakah nanti ada rencana untuk melakukan pinjaman lagi dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah? Oke. Jadi gini, memang dengan IPO ini Pak Jokowi merencanakan adalah untuk pendanaan dipakai untuk pengembangan dan tambahan satu pabrik semen yaitu 1,85 juta ton per tahun dengan direncanakan pada waktu itu US dollar pada waktu masih 9.500 itu adalah dengan project cost rencanakan adalah 2,65 triliun ya, di mana adalah 1 triliun dari IPO, 1 triliun dari sendiri, sisanya adalah dari bisa pinjaman atau obligasi. Dengan adanya pelemahan ini, apa kita sudah hitung adalah dengan US dollar 1 US dollar 12.000, kurang lebih sekitar 2,8, 2,9 lah triliun. Nah, itu adalah masih sangat visible ya untuk dibangun pabrik ini. Oke, ada rencana untuk melakukan diversifikasi ke sektor lain nggak sih Pak untuk Batu Raja sendiri sebenarnya? Iya, gini, jadi dengan meningkat kapasitas untuk Batu Raja akan juga ada merencanakan untuk masuk ke dalam bisnis juga angkutan ya, untuk mendukung daripada distribusi yang saya sampaikan tadi harus merata ya. Ini seperti logistik seperti itu? Iya, angkutan untuk khususnya semen. Semen harus dibawa ke pasar yang luas ya. Yang kedua adalah turunannya dari semen. Kita juga merencanakan ada masuk ke bisnis adalah ready mix dan turunannya. Gitu kan. Baik, kalau gitu Pak Mamunji, kita harus jeda dulu sejenak, kita harus melihat berita berikut, nanti kita lanjutkan perbincangannya. Dan pemirsa, peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur di dalam negeri mendorong perkembangan pasar konstruksi nasional yang berpotensi mencapai nilai lebih dari 400 triliun rupiah pada tahun 2014. Dan angka ini meningkat 10,12% dibandingkan realisasi tahun 2013. Pada tahun lalu, realisasi pasar konstruksi mencapai 369,94 triliun rupiah dan tahun ini nilai pasar konstruksi diproyeksikan naik menjadi 407,38 triliun rupiah. Peningkatan pasar konstruksi ini didorong oleh upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air dalam proyek MP3EI. Dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hendiato W. Husaini mengatakan angka tahun 2014 ini merupakan angka sementara berdasarkan sejumlah proyek yang dibangun tahun ini dan bisa bertambah jika ada proyek baru yang akan diluncurkan. Kementerian PU pun memperkirakan dalam 5 tahun ke depan pasar konstruksi di Indonesia bisa mencapai 1.000 triliun rupiah. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita sore hari ini dan Pak Muji kalau kita kaitkan dengan berita tadi mengenai rencana proyek-proyek dari pemerintahan sendiri. Nah ini dilibatkan nggak sih Pak Batu Raja sendiri untuk pengembangan proyek infrastruktur di dalam negeri sendiri? Oh ya tentu, jadi yang kita tunggu-tunggu adalah saat ini adalah bagaimana jalan tol Trans Sumatera segera bisa direalisir. Itu yang kita tunggu. Karena kalau kita lihat berita-berita selama ini adalah memang di tempat pasar kita akan segera dibangun dulu yaitu di daerah Lampung dan daerah Sumatera Selatan. Itu kita tunggu-tunggu. Kalau itu terlaksana, saya yakin tidak hanya jalan tolnya, sebelah kiri kanan akan tumbuh perekonomian. Inilah kita tunggu-tunggu. Baik, karena pasar utama semen Batu Raja sendiri memang di Sumatera seperti itu ya Pak. Dan peningkatannya tadi Bapak katakan 10%. Dan jika ada proyek infrastruktur seperti ini kemungkinan peningkatannya bisa lebih dari 10%. Oh pasti. Kenapa? Pasti otomatis kalau jalan tol ini jadi, pasti di sekitarnya jalan tol akan tumbuh perekonomian. Di sana akan tumbuh apa itu properti dan segala macam. Sana kita tunggu-tunggu itu memang. Nah kita kaitkan juga dengan tahun pemilu di 2014 ini. Apakah memang tren di tahun pemilu ini pembangunan infrastruktur atau semacamnya itu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ya, jadi saya lihat ya tahun lalu itu banyak proyek pemerintah, pemerintah daerah di Sumsel ya. Misalnya adalah pembangunan flyover, underpass ya, dan beberapa infrastruktur adalah pembangunan dari power plant udah jalan. Dan sekarang dilanjutkan terus, masih jalan terus sampai sekarang. Jadi tahun ini adalah tetap masih melanjutkan proyek infrastruktur yang pemerintah yang tahun lalu. Dan samping itu juga properti daripada swasta masih banyak dibangun. Industri juga bangun pabrik masih banyak jalan. Tapi apakah ada hambatan-hambatan mengingat perekonomian di Indonesia sendiri terjadi perlambatan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya itu kan sebetulnya tadi itu kan apa namanya infrastruktur tadi dibangun dunia dalam rangka adalah sekarang sudah begitu macet lah di Sumatera Selatan itu. Kalau kita lihat jalan Sumatera banyak macet, makanya perlu segera dilakukan dibangun adalah jalan-jalan tadi itu untuk menghindari macet. Jadi tetap saya lihat sampai sekarang masih tetap berjalan. Dari tahun ini saya yakin juga akan tumbuh gara-gara beberapa infrastruktur dibangun. Oke, cukup menarik ya Pak. Ya. Pak Muji, tapi ini kan pemerintah juga akan memberlakukan penerapan atau pembatasan izin ekspor seperti itu Pak. Ini seberapa besar efisiensi atau dampaknya terhadap industri semen di dalam negeri?
Ya, sebetulnya adalah izin untuk mengimpor oke. semen itu harus ada izinnya ya. Jadi apa itu bentuk dalam bentuk klinker, dalam bentuk semen. Karena ada beberapa pabrik-pabrik semen yang sudah ada diversifikasi produk, termasuk Batu Raja juga, sehingga meningkat kapasitas daripada produksi semennya itu meningkat dan dibutuhkan klinker lebih banyak. Maka klinker adalah sebagian diimpor ya, termasuk Batu Raja. Tapi nggak banyak, tahun ini kurang lebih sekitar 7% lah dari produksi kita. Baik kalau gitu, terima kasih banyak nih Pak Pamuji atas perbincangan bersama kami di sore hari ini dan selamat sore Pak. Selamat sore. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam lantai bursa kali ini, saksikan Pitch Flash sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Riana Rifani undur diri, terima kasih dan selamat berakhir pekan.